Ada Shalom, kembali bersama saya dimanapun saudara berada, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya berdoa saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Saya mau saudara mengerti, hidup kekristenan bukan hidup karena perbuatan atau doing, tetapi hidup kekristenan adalah hidup karena percaya, believing. Dan bukan hanya sekedar percaya atau sekedar asal-asalan percaya. Saudara boleh berkata, saya percaya, saya sentuh speaker ini, saya sembuh, silakan sentuh dan saya percaya tidak akan terjadi apa-apa. Hidup kekristenan adalah hidup karena percaya, tetapi bukan asal percaya, tetapi hidup kekristenan adalah hidup karena percaya kepada objek yang benar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Kisah pasal 13 ayat 38 sampai dengan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di sini Paulus sedang berkhotbah di dalam rumah ibadat. Ada begitu banyak orang Yahudi di dalam rumah ibadat itu. Paulus berkhotbah demikian, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Setiap orang yang percaya memperoleh, bukan memperjuangkan, tetapi memperoleh pembebasan dari segala dosa. Mungkin kalau saudara ada di sana, saudara mungkin akan berkata kepada Paulus, Paulus, tidak semua orang Yahudi di rumah ibadat itu hidupnya sudah benar. Tidak semua orang Yahudi dalam rumah ibadat itu memiliki hati untuk Allah. Kamu seharusnya berkhotbah, kamu seharusnya berkata kepada mereka, kamu harus meninggalkan dosamu. Kamu jangan lagi berbuat begini, kamu jangan lagi berbuat gitu. Paulus, kamu tidak hanya bisa berkata kepada mereka, setiap orang yang percaya akan memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kalau kamu berkata demikian, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan, maka kemungkinan mereka akan hidup seenak-enaknya nanti. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, apa yang Paulus lakukan di sini? Paulus sedang memberitakan Injil. Dan Paulus menyadari tidak semua orang bisa menerima kabar baik yang Paulus beritakan. Banyak orang yang memandang rendah kasih karunia. Banyak orang yang bahkan menghina kasih karunia. Selanjutnya, kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan Paulus mengutip ayat dari kitab Habakuk. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Paulus berkata begini, karena itu waspadalah. Paulus memperingatkan mereka, waspadalah. Supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Kemudian Paulus mencuplik nas dari kitab Habakuk. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Jadi Paulus menyadari bahwa ada orang-orang yang menghina kasih karunia ketika kasih karunia itu diberitakan. Mereka tidak percaya bahwa keselamatan itu bisa diperoleh hanya dengan percaya. Saya mau kasih tahu sama saudara, keselamatan yang saudara miliki adalah pemberian. Gratis. Dan gratis bukan berarti murah. Kalau saya katakan gratis bukan berarti murah. Keselamatan saudara mahal harganya. Kenapa? Karena keselamatan saudara harganya adalah anaknya. Betapa mahal keselamatan yang diberikan kepada saudara, kepada saya. Keselamatan memang mahal tetapi diberikan gratis. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Perhatikan baik-baik ayat
42-43. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Jadi saya sudah mengerti di dalam rumah ibadat itu Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Selesai Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah, Alkitab mengatakan mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu, tentang pokok yang sama, tentang pembicaraan yang sama, Injil kasih karunia pada hari Sabat berikutnya. Amin. Dan setelah itu Paulus menasehati mereka supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Bilang sama orang yang ada di samping kiri kanan, saudara tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Amin. Ayat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Jadi saudara bisa lihat di sini, ketika Injil kasih karunia Allah diberitakan, maka Injil kasih karunia Allah menarik banyak orang untuk datang kepada siapa? Kepada Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu datang, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi awalnya iri hati. Setelah iri hati, apa yang mereka lakukan? Sambil menghujat, mereka membantah. Jadi kalau saya pelajari, orang-orang yang menghina kasih karunia, awalnya mereka bukan menghina pengajarannya. Kenapa mereka menghina kasih karunia? Menghujat, membantah. Karena mereka melihat ada begitu banyak orang yang datang. Dengan kata lain, orang menghina kasih karunia, menghujat kasih karunia, membantah apa yang diajarkan kasih karunia. Karena apa? Intinya karena iri hati. Awalnya iri, melihat orang kok banyaknya datang. Setelah itu mereka mulai membantah dan sambil menghujat mereka membantah. Perhatikan baik-baik. Saya mau sampaikan sama saudara. Sekalipun apa yang saya sampaikan sama saudara hari ini. Sekalipun apa yang saudara dengar dari saya hari ini. Tentang Injil kasih karunia. Sekalipun dihujat orang, saya mau menasehati saudara sama seperti Paulus menasehati mereka. Tetaplah hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup saudara, hidup saya hari ini. Hidup karena kasih karunia Allah. Amin. Hidupmu bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi hidupmu karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Allah. Kalau saudara pelajari, waktu bangsa Israel hidup di padang gurun, setiap pagi mereka bangun, mereka selalu melihat ada mana di tanah. Itulah makanan mereka. Dan Alkitab mengatakan bahwa mana adalah makanan malaikat. Dan sejak mereka makan mana, mereka nggak pernah sakit. Saudara bisa bayangkan setiap hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mereka bangun. Mereka selalu melihat mana ada di tanah, fresh. Amin. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mereka bangun, mereka melek, yang mereka lihat ada mana di tanah, fresh. Pada hari yang ke-6, perhatikan baik-baik, karena hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Betul? Karena hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Mereka tidak boleh bekerja, termasuk memungut. Maka pada hari yang ke-6, Tuhan memberikan mana berapa kali lipat? 2 kali lipat. Amin. Tuhan memberikan mana 2 kali lipat pada hari yang ke-6. Cukup untuk hari yang ke-6 dan hari yang ke-7. Supaya mereka tidak memungut, mereka menjauhkan diri mereka dari pekerjaan. Dan supaya
mereka ada waktu untuk Tuhan. Hari yang ketujuh. Jadi pada hari yang keenam Tuhan memberkati mereka berapa kali lipat? 2 kali lipat. Hari yang ketujuh rest dan Tuhan memberkati hari yang keenam 2 kali lipat. Tetapi kebanyakan orang berkata, oh semakin kita bekerja Pak, semakin kita mengusahakan, semakin kita melakukan, maka kita akan semakin dapat lebih banyak lagi Pak. Tetapi prinsip Tuhan, kalau kamu percaya kepada supply yang aku sediakan kepadamu, amin. Hari yang ketujuh kamu rest, maka pada hari yang keenam aku supply kamu 2 kali lipat. Amin. Hari keenam aku supply 2 kali lipat. Hari ketujuh kamu rest. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Perhatikan baik-baik. Masih ingatkah saudara, Alkitab mengatakan bahwa satu hari di hadapan Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia? Betul? Satu hari di hadapan Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Saya mau saudara menyadari, perhatikan baik-baik. Dari zaman Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Betul? Dari zaman Abraham sampai zaman Yesus itu 2000 tahun. Amin. Dari zaman Yesus sampai sekarang tahun 2000. 2000 tahun. Artinya sudah berapa ribu tahun? 6000 tahun. Betul? 6000 tahun di hadapan manusia, buat Tuhan berapa hari? 6 hari. Dan sekarang tahun 2020, artinya kita sudah lewat tahun 2020, artinya kita sudah lewatin hari yang ke-6. Artinya apa? Sekarang saudara ada di hari di mana saudara rest. Saudara dan saya adalah generasi rest. Amin. Saya mau saudara mengerti, saudara rest, ketika saudara rest, saudara akan menerima berkat 2 kali lipat. Amin. Saya punya kabar baik sama saudara. Saudara adalah generasi rest, dan karena saudara dan saya adalah generasi rest, saudara akan menerima berkat 2 kali lipat. 2 kali lipat kasih karunia Tuhan, 2 kali lipat kebaikan Tuhan, 2 kali lipat kesehatan, 2 kali lipat kesembuhan. Kemanapun kamu melangkah, kamu terima berkat 2 kali lipat. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, kamu minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Lihat burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara Bapa di surga. Lihat, Tuhan Yesus berbicara tentang supply. Bukankah kamu lebih daripada burung? Selanjutnya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran di sini bukan berbicara tentang kebenaran karena perbuatan, karena sekali lagi saya ulangi, hidup kekristenan bukan hidup karena perbuatan, tapi hidup kekristenan adalah hidup karena percaya, believing. Jadi kebenaran di sini berbicara tentang kebenaran yang saudara peroleh. Amin. Dengan cuma-cuma, kebenaran karena pemberian, anugerah kebenaran. Jadi setiap pagi saudara bangun, saudara berkata, Bapak aku bersyukur karena apa yang kau lakukan. Aku menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka apa yang terjadi? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat sebelumnya tadi mengatakan jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena itu, karena Tuhan akan mensuplai semua kebutuhanmu. Setiap hari. Jangan khawatir. Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kalau saudara menyadari perkataan Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya apa? Kesusahan sehari selesai sehari. Kenapa? Karena setiap hari selalu ada kasih karunia Tuhan. Setiap hari selalu ada kebaikan Tuhan untuk saudara, untuk saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tetapi banyak orang Kristen yang hidup hari ini, pikirannya untuk minggu depan, untuk tahun depan, untuk bulan depan. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan tuntutan. Ada target, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini. Tetapi saya mau kasih tahu saya sama saudara, saya punya kabar baik buat saudara. Setiap pagi saudara bangun, kasih karunia Tuhan selalu ada di situ buat saudara. Kebaikan Tuhan selalu ada di situ buat saudara. Semua yang kamu butuhkan selalu ada di situ
buat saudara, buat saya. Nah, mungkin saudara bertanya sama saya, kalau betul kasih karunia Tuhan selalu ada buat setiap orang percaya, kenapa enggak semua orang Kristen menerima kasih karunia Tuhan? Seperti yang tadi saya sampaikan sama saudara, hidup kekristenan bukan hidup karena perbuatan, tapi hidup kekristenan adalah hidup karena percaya. Percaya kepada objek yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kenapa orang Kristen tidak bisa menerima apa yang dia butuhkan setiap hari? Itu sebabnya Alkitab mengatakan kamu harus bertobat. Apa itu bertobat? Metanoia. Apa artinya metanoia? Change your mind. Hidup kekristenan sekali lagi adalah hidup percaya kepada objek yang benar. Change your mind, rubah caramu berpikir, rubah kepercayaanmu terhadap objek yang kamu percaya, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin selama ini saudara percaya tentang Tuhan. Oh, Tuhan adalah Tuhan yang mengutuk, Tuhan adalah Tuhan yang menghukum, Tuhan marah sama saya, Tuhan benci sama saya. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan penyakit. No. Change your mind. Bertobat. Rubah caramu berpikir. Tuhan bukan Tuhan yang mengutuk, Tuhan bukan Tuhan yang menghukum, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Amin. Tuhan yang mengampuni dosamu, Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu, Tuhan yang memberkatimu. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia datang ke dalam dunia ini, dia penuh kasih karunia, dia penuh kebenaran. Dia mau memberikan kepada saudara, kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi itu sebabnya saya selalu ingatkan dan selalu menasehati saudara, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Dan ingat baik-baik, hukum Taurat berbicara tentang tuntutan, kasih karunia berbicara tentang supply, ketersediaan. Amin. Jadi kalau saudara hidup di dalam kasih karunia, maka saudara hidup di dalam ketersediaan. Saya mau saudara mengerti, kalau saudara hidup di dalam ketersediaan, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanmu setiap hari. Bagaimana caranya sikap saudara seharusnya sebagai orang percaya? Apa yang harus saudara lakukan? Yang saudara lakukan adalah rest and receive. Amin. Kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, sekali lagi saya ulangi, kasih karunia berbicara tentang supply, ketersediaan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanmu setiap hari, bagaimana seharusnya sikap saudara sebagai orang percaya? Rest and receive. Nggak usah khawatir, hanya menerima. Perhatikan baik-baik, ketika saudara menerima, saudara bisa memberi. Sekali lagi saya ulangi, ketika saudara menerima, saudara bisa memberi. Kalau saudara menerima banyak, saudara bisa memberi banyak. Menerima, memberi. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, dalam tubuh Kristus, pemberi yang baik, dia adalah penerima yang baik. Amin. Jadilah penerima yang baik. Jangan khawatir. Miliki sikap rest and receive. Nah, saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah kampung, Alkitab menceritakan ketika Yesus masuk ke dalam sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di dalam rumahnya. Marta, dia punya saudara yang bernama Maria. Betul? Kalau saudara pelajari baik-baik kedua wanita ini menarik sekali. Yesus masuk ke dalam sebuah kampung, seorang wanita, perempuan yang bernama Marta menerima Yesus dalam rumahnya. Dan Marta punya saudara yang bernama Maria. Waktu Yesus duduk di rumahnya, Alkitab menceritakan, Marta langsung pergi ke dapur. Dia sibuk melayani. Dia harus buat makanan untuk Yesus, untuk murid-muridnya. Oke, dia sibuk melayani. Sedangkan Maria, Alkitab menceritakan, Maria hanya duduk di kaki Yesus dan mendengarkan. Duduk dan mendengarkan. Ini merupakan sikap apa? Duduk artinya apa? Rest. Mendengar artinya apa? Receive. Rest and receive. Sedangkan Marta, dia sibuk melayani. Kenapa? Karena dua orang ini adalah dua tipe orang yang berbeda. Kenapa Marta langsung sibuk melayani? Karena hidupnya penuh dengan tuntutan. Demand minded. Oh, Yesus datang ke rumah saya. Oh, saya harus bikin masakan yang enak. Saya harus begini. Saya harus begitu. Sedangkan Maria, dia supply minded. Dia percaya
ketika Yesus datang ke rumahnya, ada ketersediaan buat dia. Sedangkan Marta, waktu Yesus datang ke rumahnya, dia demand minded, penuh dengan tuntutan. Kenapa demikian? Karena Marta, dia tidak tahu siapa tamu yang datang ke rumahnya. Sedangkan Maria, kalau boleh saya katakan, dia tahu betul siapa tamu yang datang ke rumahnya. Yesus, dia penuh kasih karunia, dia penuh kebenaran, dia kepenuhan. Karena dia kepenuhan, itu sebabnya dia maunya supply, memberi. Amin. Dan Yesus senang kalau saudara mau mengambil dari Yesus. Dan Maria, dia tahu betul bahwa yang datang ke rumahnya, amin, bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani. Itu sebabnya dia supply minded, dia hanya duduk dan dia hanya mendengarkan. Dia ingin menerima, rest and receive. Yesus kepenuhan. Kepenuhan kasih karunia, kepenuhan kebenaran. Dan karena Yesus kepenuhan, ingat baik-baik, dia maunya mensupply. Satu kali Alkitab menceritakan ketika orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus setelah mendengar pengajaran Yesus dan hari menjelang malam, sudah menjelang malam, muridnya datang kepada Yesus dan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tapi muridnya berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Enggak cukup. No, mereka tidak tahu dengan siapa mereka berbicara. Kemudian Yesus mengambil 5 roti, 2 ikan, dia mengucap berkat, lihat supply minded. Kemudian dia bagikan 5 roti 2 ikan itu kepada orang banyak. Alkitab mengatakan mereka makan sampai kenyang. Selama belum kenyang, supply terus jalan. Setelah mereka kenyang, supply stop. Amin. Yesus kepenuhan. Alkitab mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani, supply, memberikan. Amin. Dan Yesus senang kalau saudara mengambil dari Yesus. Jadi miliki sikap rest and receive. Ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayat berikutnya. Tetapi Tuhan menjawab mereka, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan berkata kepada Marta, 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 kenapa kamu khawatir dan menyusahkan dirimu kepada banyak perkara? Hanya satu yang perlu. Ini yang dilakukan oleh Maria. Pertanyaan saya, kenapa Marta khawatir dan menyusahkan diri kepada banyak perkara? Karena Marta tidak melakukan satu hal. Perhatikan baik-baik kalimat Tuhan Yesus. Marta, Marta, kenapa kamu khawatir dan menyusahkan dirimu kepada banyak perkara? Amin. Kenapa dia khawatir? Kenapa dia menyusahkan diri kepada banyak perkara? Karena dia tidak melakukan satu hal. Dengan kata lain, Maria, kenapa dia tidak khawatir? Kenapa dia tidak menyusahkan dirinya kepada banyak perkara? Karena dia melakukan satu hal. Dan Tuhan berkata, ini yang terbaik dan tidak akan pernah diambil daripadanya. Apa yang Maria lakukan dan apa yang Marta tidak lakukan? Duduk dan mendengarkan. Rest and receive. Amin. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, Bapak nggak tahu setiap hari ada begitu banyak yang harus saya kerjakan. Saya sampai di kantor aja, ada begitu banyak yang harus saya kerjakan. Saya harus begini, saya harus begitu. Belum lagi nanti pulang ke rumah harus begini, harus begini, harus begini. Apa yang terjadi kalau saudara adalah orang yang mind-minded, penuh dengan tuntutan. Saudara stres, pada akhirnya saudara sakit. Ini bukan yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk anak-anaknya. Setiap hari, saya mau kasih tahu, setiap hari. Hanya satu yang perlu.
Saya tahu semua orang punya kebutuhan, punya tuntutan. Tapi Tuhan berkata, hanya satu yang perlu. Memang setiap orang punya tuntutan, setiap orang punya kebutuhan. Tapi saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa saudara punya supply, sumber yang akan memenuhi semua kebutuhanmu. Itu sebabnya saudara harus memiliki sikap yang sama seperti Maria. Datang kepada sumber itu, rest, duduk dan mendengarkan. Artinya apa? Rest dan menerima. Dan ini yang dilakukan Maria. Waktu dia melakukan satu hal ini, dan Tuhan bilang, ini yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Apa itu? Duduk, mendengarkan, rest, and receive. Kenapa Maria mau duduk dan mendengarkan? Karena dia tahu bahwa Yesus adalah supply untuk segala sesuatu yang dia butuhkan dalam hidup ini. Amin. Apapun yang kamu butuhkan hari ini, apapun kebutuhanmu, mulai hari ini, ambil waktu, duduk, mendengarkan. Buka Alkitab saudara, baca firman Tuhan, renungkan. Amin. Sampai kamu bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar. Rut dimulai dari pemungut, sehingga pada akhirnya dia bertemu langsung dengan pemilik ladang, Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang orang Kristen yang belajar firman Tuhan. Bukan hanya belajar, Rut bukan hanya memungut, tapi dia mengirik, merenungkan firman Tuhan. Waktu dia bertemu Yesus dalam firman-Nya, apa yang terjadi? Tuhan supply dan berkelimpahan. Jadi apapun tuntutan saudara dalam hidup ini, apapun kebutuhanmu dalam hidup ini, hanya satu yang perlu. Hanya satu yang perlu. Duduk, mendengarkan. Mulai hari ini, terutama dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Duduk, buka Alkitabmu, baca, renungkan. Amin. Baca, renungkan. Miliki sifat, sikap supply minded. Saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman, karena saya tahu Dia yang kepenuhan kasih karunia, kepenuhan kebenaran. Ketika saya bertemu, maka Dia akan mensuplai kasih karunia demi kasih karunia. Dia akan mensuplai kebenaran. Maka yang lainnya, makan, minum, pakai, semuanya ditambahkan kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu, apapun tuntutanmu, apapun kebutuhanmu hari ini, miliki sikap yang sama seperti Maria. Setiap pagi, lakukan satu hal. Ini yang terbaik. Saya mau kasih tahu, ini yang terbaik. Tuhan sendiri yang berkata, ini yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Duduk, mendengarkan. Buka Alkitabmu. Rest, duduk, buka Alkitabmu, receive. Kenapa? Karena Yesus adalah supply buat segala sesuatu yang kamu butuhkan hari ini. Yesus, Dia kepenuhan. Itu sebabnya Dia mau supply sama saudara. Dia akan berikan kasih karunia demi kasih karunia yang kamu butuhkan. Dia akan berikan kebaikan demi kebaikan yang kamu butuhkan. Dia akan memberikan kebenaran demi kebenaran. Dan Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Semuanya, makan, minum, pakai, apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini, Dia akan supply. Yang percaya boleh bilang amin. Jangan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Jangan khawatir. Jangan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi hanya satu yang perlu yang kamu lakukan. Duduk, terima. Amin. Rest and receive. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dan ini yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Diberkatilah saudara. Saya percaya dalam situasi seperti sekarang ini, kembali saya mengingatkan kepada saudara, betapa pentingnya kamu merenungkan firman Tuhan. Ingat baik-baik, firman Tuhan bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dan ingat baik-baik, apapun kebutuhanmu hari ini, apapun tuntutan yang ada dalam hidupmu,
miliki sifat supply minded. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang akan mensuplai semua kebutuhan saya. Bagaimana caranya saya menerima semua supply? Rest and receive. Duduk dan mendengarkan. Duduk, buka Alkitabmu, dengarkan. Sampai bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Dan ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman-Nya, Dia akan mensuplai semua kebutuhanmu berlimpah-limpah. Diberkatilah saudara. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya kami merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, hari ini kami mau memiliki sifat yang sama, sikap yang sama seperti Maria. Duduk dan mendengarkan, rest dan receive. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, dalam hidup ini memang ada tuntutan, ada sesuatu yang harus kami raih, ada goal, tapi kami punya sumber, punya supply yang akan kami punya sumber yang akan mensuplai apapun yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan cara menerimanya adalah dengan duduk dan mendengarkan. Itu sebabnya biarlah anak-anakmu hari ini Tuhan, mereka mau melakukan yang terbaik seperti kata Tuhan, apa yang Maria lakukan. Dan ini tidak akan pernah diambil daripada mereka. Duduk dan mendengarkan. Ketika mereka duduk, mereka mendengarkan. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman. Maka Tuhan Yesus yang akan mensuplai semua kebutuhan mereka. Dan mereka tidak akan pernah kekurangan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau akan cukupkan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap yang percaya, sama-sama kita katakan amin.